Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Kuntilanak di Asrama Putri, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Malam itu, tepat tengah malam, aku dikejutkan oleh suara tangisan seorang perempuan. Tangisan yang begitu keras dan terdengar menyayat hati. Aku, Aisyah, santri di pesantren Siti Hadijah, merasa bahwa ada yang tidak beres dengan asrama putri pondok pesantrenku. Awalnya, aku berpikir itu hanya salah satu santri putri yang menangis karena masalah pribadi. Namun, suara itu terus terdengar setiap malam, semakin jelas dan semakin mengganggu. Semua santri mulai merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan ketakutan mereka secara terbuka. Suatu malam, aku memutuskan untuk mencari tahu asal suara tersebut. Dengan hati-hati, aku keluar dari kamarku dan berjalan menyusuri koridor asrama putri. Malam itu, gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar. Aku berusaha berjalan tanpa membuat suara agar tidak membangunkan santri lain. Sesampainya di ujung koridor, suara tangisan itu semakin jelas. Aku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di dekat jendela kamar di lantai 2. Tangisannya begitu memilukan. Aku mencoba menguatkan diri dan memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangisan itu terdengar semakin dekat saat aku menaiki tangga. Hatiku berdebar kencang. Tangan dan kakiku gemetar ketika aku sampai di lantai 2. Aku melihat seorang gadis berambut panjang terurai dengan gaun putih berdiri membelakangiku. Tangisannya semakin keras dan semakin membuatku merinding. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara gemetar. Perlahan, gadis itu berbalik. Wajahnya pucat, matanya merah, dan penuh dengan kesedihan. Saat itu, aku sadar bahwa yang berdiri di depanku bukanlah manusia biasa. "Aku Ratna," jawabnya dengan suara serak. "Aku adalah santri yang dulu tinggal di sini. Aku meninggal karena kecelakaan di jalan menuju pesantren." Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Ratna melanjutkan, "Sejak kematianku, aku tidak bisa tenang. Aku terus merasa kesepian dan merindukan teman-teman yang pernah bersamaku di sini. Aku tidak bisa pergi sebelum seseorang membantuku menyelesaikan urusanku yang belum selesai. Aku mencoba menenangkan diri dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Ratna menatapku dengan mata yang penuh harap. "Tolong sampaikan pesan kepada teman-temanku bahwa aku sangat merindukan mereka dan memohon maaf atas segala kesalahanku. Aku juga ingin agar mereka mendoakan aku agar aku bisa tenang di alam sana." Dengan hati yang masih bergetar, aku mengangguk. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Ratna tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang. Suara tangisannya berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Aku kembali ke kamarku dengan langkah gontai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, aku mengumpulkan beberapa teman dekat Ratna dan menceritakan apa yang aku alami. Mereka terkejut, tetapi akhirnya setuju untuk berkumpul dan berdoa bersama untuk Ratna. Kami semua memohon ampunan dan ketenangan bagi Ratna di hadapan Tuhan. Malam berikutnya, suara tangisan itu tidak lagi terdengar. Kami semua merasa lega dan percaya bahwa Ratna akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kejadian itu menjadi pengingat bagi kami semua tentang pentingnya menghargai waktu bersama dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Akan tetapi, keheningan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih memilukan daripada sebelumnya. Kali ini, bukan hanya aku yang mendengarnya, melainkan seluruh santri di asrama putri. Suasana menjadi semakin mencekam. Setiap malam, tangisan itu menghantui kami, membuat kami semua tidak bisa tidur dengan tenang.
Kami merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu lebih besar daripada sekedar pesan terakhir dari Ratna. Aku memutuskan untuk mencari bantuan dari Ustazah Halimah, guru ngaji yang sangat dihormati di pesantren kami. Ustazah Halimah dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan sering dimintai bantuan untuk mengatasi masalah-masalah spiritual. Setelah mendengarkan ceritaku, Ustazah Halimah mengajak beberapa santri lainnya untuk ikut serta dalam sebuah doa bersama di asrama putri. Malam itu, kami berkumpul di ruang utama asrama dengan penuh harap dan ketakutan. Ustazah Halimah memimpin doa, meminta perlindungan dan petunjuk dari Tuhan. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih menggetarkan. Kami semua berpegangan tangan, mencoba memberi kekuatan satu sama lain. Tiba-tiba, pintu ruang utama terbuka dengan keras dan sosok Ratna muncul di hadapan kami. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya kini penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Ustazah Halimah melangkah maju, menatap Ratna dengan penuh kasih sayang. "Ratna, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuatmu tidak tenang?" tanya Ustazah Halimah dengan lembut. Ratna menatap kami semua, lalu mulai bercerita. "Malam itu, sebelum aku meninggal, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Aku melihat bayangan hitam besar yang mengintai di sekitar pesantren. Bayangan itu mengikuti dan aku merasa ketakutan. Aku mencoba melarikan diri, tetapi kecelakaan itu terjadi. Kami semua terdiam, merasakan ketegangan yang luar biasa." Ustazah Halimah mengangguk pelan. "Bayangan hitam itu masih ada di sini, mengganggu ketenanganmu. Kita harus mengusirnya agar kau bisa pergi dengan tenang." Dengan penuh keberanian, Ustazah Halimah memimpin kami dalam doa pengusiran. Kami semua mengikuti dengan khusyuk, merasakan kekuatan doa yang mengalir di antara kami. Suara tangisan Ratna berubah menjadi suara rintihan yang semakin lemah, sementara bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Bayangan itu semakin besar dan semakin mengancam. Kami semua berdoa dengan penuh keyakinan, memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Ustazah Halimah maju ke depan, menghadap bayangan hitam itu dengan penuh keberanian. "Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku memerintahkan untuk pergi dan tidak kembali lagi," seru Ustazah Halimah dengan suara lantang. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara yang mengerikan, lalu perlahan menghilang, meninggalkan ruangan dengan suasana yang lebih tenang. Ratna tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang dengan damai. Suara tangisan tidak lagi terdengar setelah malam itu. Kami semua merasa lega dan bersyukur. Pengalaman ini mengajarkan kami tentang pentingnya keberanian, persahabatan, dan kekuatan doa. Kami belajar untuk saling mendukung dan menghargai setiap momen yang kami miliki bersama. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.